pemirsa, apa kabar? Udah siap belum nih belajar membuat sesuatu yang baru lagi? Kalau udah siap, yuk pantengin aja Pojok Terampil. Yang kali ini timnya udah standby di kediaman Aji Putranto di Jalan Kalibanger, Gang 6B, Kelurahan Stono, Kota Pekalongan. Rumah yang sekaligus ia jadikan sebagai bengkel kerja usahanya, Omah Puzzle Edukasi. Di episode kali ini kita nantangin Pak Haji nih untuk ngebikinin kita plakat kayu bergambar lucu, yang unik, yang asik, yang biasa diterima dan dipamerin adik-adik PAUD, TK dan SD ketika mereka di wisuda. Plakat kan salah satu item usahanya Pak Haji juga ya. Jadi segala macam bahan dan peralatan pasti udah ready dong. So langsung aja capcus. Hai pemirsa, apa kabar? Yaya Ahmad seperti biasa hadir di Pojok Terampil. Setiap hari Kamis ya, kita akan melihat proses pembuatan suatu kerajinan, entah itu kuliner, entah itu handicraft, atau apapun itu ya. Yang pokoknya ada proses pembuatannya lah dari awal sampai akhir. Dan untuk hari ini kita ada di Omah Puzzle Edukasi. Ketemu dengan ownernya, Pak Aji Putranto yang sudah ada di sebelah saya di Pak Haji. Halo, apa kabar? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Mbak, sehat. Oke Pak Haji, hari ini seperti yang waktu itu kan kita pernah ketemu nih, Pak Haji janji sama kita mau ngajarin cara membuat plakat. Oh, kan? ya? Iya dong, waktu itu kan pernah janji, Oh, iya. ayo deh kapan-kapan di Pojok Terampil saya akan khusus ngajarin ke teman-teman untuk melihat proses pembuatan plakat. Seperti apa? Ini dia plakat-plakat yang ada di depan saya. Plakat itu kan biasanya untuk kenang-kenangan gitu, Iya. souvenir ya kan, apalagi sekarang itu anak-anak dari PAUD, TK, SD, SMP semua kalau lulus pakai plakat ya. Iya. Jadi rame banget pasti ini orderan yang masuk Iya, ya. betul. Iya kan? Nah, Pak Haji untuk membuat plakat, ini kan keahlian Pak Haji. Kalau kita tahu plakat itu kan bahannya macam-macam tuh, yang saya tahu tuh ada akrilik, ada marmer, ada besi, ada kayu juga. Iya, ada kayu juga. Itu yang paling murah dan bahan bakunya mudah didapat. Iya, salah satu pemikiran dari Pak Haji untuk membuat plakat dari kayu adalah yang paling sederhana, Betul. murah, bahan bakunya gampang didapat, tapi tetap tidak meninggalkan kesan elegannya gitu ya. Kesannya bagus banget kan kayak begini. Oke Pak Haji, untuk membuat satu plakat, ini kan semua dikerjain sama Pak Haji sendiri ya? Iya, betul. Untuk membuat satu plakat kayu seperti ini tuh apa aja yang harus disiapin? Untuk peralatannya apa aja? Terus bahannya, kayunya kan nggak semua kayu bisa dibuat plakat dong? Iya. Oke. Yang paling bagus sih kayu pinus atau pakai MDF juga bisa. Pakai apa? MDF. MDF. Kalau nggak kayu pinus, pakai MDF. Iya. Kenapa harus kayu pinus atau MDF itu? Kayu pinus kan yang pertama keluar ininya Mbak, apa namanya, seratnya itu ya, bagus iya, ya, motifnya iya, itu ya. seratnya. Nah, seperti ini. Jadi estetik gitu ya? Ya. Itu salah satu pertimbangannya, cuman ini aja atau awet atau apa? Yang kedua juga lebih awet. Kalau sengon kan terlalu ringan ya. Kalau sengon. Kesannya kan kayak kurang inilah, kurang elegan lah. Iya, plakat kayu adalah sebuah benda yang sering digunakan untuk souvenir kenang-kenangan. Biasanya digunakan sebagai pengingat suatu momen ya, ulang tahun, pernikahan, atau wisuda. Atau bisa juga dimanfaatkan sebagai bentuk penghargaan, kayak piala atau trofi gitu deh. Nah, fungsinya yang sangat banyak ini membuat plakat kayu harus dibuat dengan bahan pilihan agar tercipta produk yang awet, yang nggak mudah rusak. Sekaligus kalau dipajang juga nggak malu-maluin. Ya, kayak plakat buatan Pak Haji ini loh pemirsa, yang sebagian besar dibuat dari kayu pinus dan atau menggunakan hardboard MDF. Dua-duanya tentu aja memiliki keunggulan masing-masing. Oke, Kalau ini malah keunggulannya nggak usah ngamplas ya, udah halus. Sudah halus sendiri. Ya, betul. Tapi paling sering pakai pinus. Paling sering pakai pinus. Oke, jadi masing-masing ada keunggulannya sendiri ya. Betul. Kalau pinus memang harus pakai teknik ngamplas, harus ada tahapan mengamplas untuk memperhalus. Tapi
pinus ini urat-uratnya kelihatan, jadi bagus, awet juga. Kalau enggak ini pakai hardboard ini ya, ini nggak perlu ngamplas gitu. Baik, untuk hari ini Pak Haji, tolong deh sampein ke pemirsa kita mau bikin plakat dari kayu atau dari apa nih? Dari hardboard gitu? Kita dari pakai pinus apa dari hardboard dulu aja ya. Hardboard boleh. Soalnya kemarin saya cari pinus pas stoknya habis. Oh iya ya, kadang menemukan kendala gitu ya. Karena banyak pengrajin kayu juga sih di sini, kerajinan kayu. Jadi agak rebutan juga sama mereka. Iya, rebutan stok. Oke. Ini kayunya udah ada nih ya. Hari ini pakai hardboard ini. Dan untuk langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Kita siapkan hardboard ukuran sekitar 13 kali 30 cm. 13 kali 30 cm. 13 terus 30 cm. Kita mal ya. Kita mal dulu. Proses pembuatan plakat kayu sendiri memiliki tingkat kesulitan yang masing-masing tergantung dari desain plakatnya. Semakin rumit dan sulit desainnya, ya otomatis semakin lama pula waktu pembuatan plakat kayu tersebut. Setelah yakin nih nggak ada perlengkapan yang tertinggal, ya udah kita bisa langsung masuk ke tahapan pembuatan pola. Buat polanya pasti ngikutin desain pesanan lah ya. Kebetulan hari ini plakat pesanan yang bakal kita buat itu bentuknya lengkung standar gitu. Nggak terlalu susah, alhamdulillah. Soalnya kata Pak Haji nih, kadang orderan yang masuk tuh desainnya agak rumit-rumit. Ada plakat yang bentuknya daun lah, bentuknya gunungan wayang, bentuk jam dan lain-lain. Desain rumit ya proses pembuatannya juga rumit dan lama dan mahal. Cepet ya Pak kalau cepet sih kalau mal, udah biasa soalnya ya. Oke, ini udah terbiasa jadi kita mal, tinggal kita banget. langsung ke proses penggerajian. Kita geraji sesuai ini yang saya mal ini. Itu sehari itu biasanya mampu menggarap berapa plakat Pak? Sehari kurang lebih 100. Wih banyak juga ya? Banyak juga. Tapi baru mentah seperti ini Mbak belum. Oh sehari berarti sampai akhirnya nanti digergaji, digergaji dihaluskan itu 100. Kalau sampai bener-bener jadi dari mulai ngemal, nyiapin bahan terus ngemal terus sampai akhirnya bener-bener yang kayak semprot ya. Yang kayak gini tuh sampai finishing itu biasanya berapa lama? Berapa? 2 hari. 2 harian. Oh, cepet juga ya. Iya. Artinya untuk misalnya kalau jumlah pesanan itu membludak juga nggak masalah ya. Karena untuk Pak Haji sendiri juga peralatannya udah canggih dong. Ya untuk gergaji pun pakai gergaji mesin. Iya, pakai scroll saw seperti itu. Oh, pakai gitu. Oke. Ya udah, kita sekarang setelah ini dimal sama Pak Haji, kita akan ke proses selanjutnya. Kira-kira apa? Tetap di pojok terampil. Yuk. Oke, dilanjuti lagi masih bersama saya Yaya Ahmad dan juga Pak Haji. Masih di pojok terampil pembuatan plakat kayu. Ini kita sudah masuk ke tahap selanjutnya setelah tadi dimal ya Pak Haji ya. Kayu ini dimal dan cepet banget Pak Haji ngerjain malnya karena memang sudah terbiasa juga. Ini sekarang kita masuk ke proses selanjutnya apa Pak Haji? Setelah kita mal, kita langsung gergaji aja Mbak ya. Langsung gergaji. Ini alat gergajinya yang tadi saya bilang. Pantes aja sehari juga bisa ngerjain banyak banget plakat karena pakainya udah canggih aja nih. Ini dari awal memang sudah menggunakan gergaji mesin? Iya, udah pakai ini scroll saw. Namanya slow saw. Iya. Slow saw, rebo, kemis gitu ya. Bisa aja Mbak. Oke deh. Oke. Dan untuk mengoperasikan gergaji ini butuh ahli gak sih Pak? Enggak, cuma lihat aja nanti bisa sendiri. Oke. Yang penting berani mencoba. Yang penting berani mencoba. Tangannya kalau kena. Iya dong, ini tajam juga kan? Iya. Oke deh. Ya udah langsung aja kita lihat gimana Pak Haji menggergaji pola yang tadi ya. Ini butuh waktu cepat, pasti butuh waktu cepat. Kita langsung gergaji aja pemirsa ya. Langsung aja. Digarap aja.
Pemirsa, pola yang udah kita bentuk di atas potongan hardboard MDF tadi ya, kemudian akan masuk ke tahapan pemotongan. Di sini Pak Aji menggunakan gergaji mesin jenis scroll saw. Ini gergaji andalan para woodworker. Gergaji ini sendiri sudah setia ya menemani Pak Aji sejak 5 tahun yang lalu. Best friend banget. Nah, gergaji ini emang spesialisasi untuk memotong komponen kecil dengan hasil presisi. Seperti motong material kayu, baik pinus maupun MDF dengan hasil rapi dan termasuk cepat. Sekilas bentuknya kayak mesin jahit gitu deh pemirsa, dengan mata gergaji yang tipis tapi tajam. Cara kerjanya juga ya gampang lah ya, tinggal di-on-kan aja. Abis itu pasang kayu yang akan digarap, baru potong berjalan sesuai dengan desain gambar yang sudah dipolakan di atas kayu yang dimaksud. Sekitar 2 menitan rampung, cepet banget. Jadi gak heran dengan 2 unit gergaji scroll saw yang dimiliki, Pak Aji mampu menyelesaikan sekitar 100-an plakat lah ya dalam waktu total 2 hari. Oke, sudah selesai. Ini pemirsa. ya ini kurang lebih seperti ini ya pemirsa ya. Hasilnya setelah digergaji muter sesuai dengan pola yang tadi digambar sama Pak Aji. Ini dan pinggirnya juga udah halus nih. Tinggal baliknya kita amplas sebentar nanti. Oke, baliknya diamplas. Dan ini tadi butuh waktu kurang lebih 5 menitan? Enggak ada ya? Enggak sampai ya, kurang 3 menitan aja untuk satu plakat. Ya, dan Pak, ini kan kita pakai kayu ini MDF ini. MDF ya. Jadi kayak gergajinya itu nggak terlalu susah. Kalau pakai kayu pinus, gergajinya sama dengan ketika kita pakai MDF atau lebih susah? Lebih berat sedikit. Nah, ini contoh yang pinus. Itu hasil tadi pagi. Oke, ini perbedaannya ya pemirsa ya. Ini MDF, ini yang pinus. Tapi untuk proses menggergaji sendiri nggak terlalu mengalami kesusahan juga ya? Iya. Oke. Iya. Dan ini setelah kita gergaji full ini selesai, proses selanjutnya adalah kita amplas dulu sebentar ya. Kita akan mengamplas, dan ngamplasnya jangan dibayangin kita pakai alat amplas gitu ya, manual gitu ya pemirsa ya. Karena di tempat Pak Aji semuanya sudah pakai alat-alat yang modern. Pakai bor. Dialihfungsikan. Bornya ya. Jadi gerinda. Jadi amplas. Jadi amplas ya untuk memperhalus. Oke, kita akan melihat Pak Aji memperhalus ini bagian mana tadi? Nah ini ya. Ya karena walaupun ini sudah halus, tapi tetap ada butuh beberapa bagian yang di amplas gitu. Nah, setelah kayunya selesai dipotong sesuai bentuk, baru masuk ke tahap penghalusan atau diamplas. Biar cepat halus, Pak Aji ngamplasinnya dengan menggunakan mesin bor yang sudah disulap menjadi mesin gerinda. Mantap, mantap. Proses pengamplasan plakat kayu sendiri akan menciptakan plakat yang lebih halus, lebih licin untuk tampilan plakat yang lebih natural. Dulu pakai gerinda. Terus ini pengen ganti bor. Ganti bor. Tapi tetap aja fungsi ini sama ya. Oke, karena mata bornya aja. Oke. Kita amplas. Ini cara ngamplasnya seperti ini pemirsa, sisinya satu sisi aja di pinggir-pinggirnya. Oke. Wow, debu. Pak nggak pakai tutupan muka sih Pak, debunya banyak kayak gini. Biasanya sih pakai. Nah, biasanya pakai. Ini pas lagi disuci. Iya, ini debunya agak banyak juga ya. Dan Pak Haji simple, garap ini di pinggir jalan persis di depan rumah. Jadi sambil kerja sambil say hi ke tetangga yang lewat gitu ya Pak ya? Iya. Hitung-hitung sekalian promosi ya. Hah? Sekalian promosi. Sekalian promosi, kan akhirnya jadi orang tertarik gitu kan ya. Itu Pak Haji lagi ngapain sih, garap apa? Nah akhirnya yang tadinya nggak ada bayangan untuk bikin atau pesen plakat, setelah lewat sini ngelihat kegiatan Pak Haji akhirnya jadi pesen plakat dalam jumlah yang banyak pastinya. Oke, sudah halus. Ini dia halus banget. Tinggal kita ke proses selanjutnya apa Pak? Kita tempelkan dengan ininya tataannya itu ya. Oh, kita tempelkan dengan tataannya, terus nanti juga dikasih gambar. Ada gambar yang anime biasa, ada yang custom. Betul. Kita masuk lagi ke dalam. Iya. Oke pemirsa, untuk selanjutnya kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Haji supaya mal ini, kayu ini akan menjadi sempurna, menjadi sebuah plakat yang cantik dan unik. Langsung aja yuk kita ke dalam, tetap di pojok terampil.
Oke, dilanjutin lagi masih di pojok terampil dan ini kita sudah masuk ke tahapan terakhir. Gak berasa aja ya Pak ya, cepat banget. Ini tadi yang sudah diamplas, sudah digergaji, sudah diamplas dan sekarang kita tinggal masang kaki-kaki bawahnya biar bisa berdiri dong plakatnya ya. Oke, untuk kakinya sendiri bahannya dari apa tuh? Kayu apa? Kayu pinus juga. Kayu pinus ya, harus sama ya. Kalau ini kan kita pakai yang bahan beda bukan pinus kan? Itu pakai MDF. Nah. Kalau MDF kakinya tetap pakai pinus. Tetap ya, wajib ya. Oke. Ini kan udah disiapin nih untuk ukuran kakinya, berarti ukuran berapa nih Pak untuk kakinya sendiri? Untuk kakinya sendiri ukuran 11 kali 7. 11 kali 7. Ini tergantung dari besarnya plakat ya untuk kaki sendiri ya. Kalau plakat yang standar seperti ini 11 kali 7. Tapi kalau yang mungkin agak besar, lebih besar, itu kakinya juga ngikutin bodinya. Seperti ini nih contohnya. Kan yang kita bikin desain hari ini adalah yang standar seperti ini ya. Seperti ini. Yang seperti itu. Tapi dari beberapa contoh yang ada di sini yang dibikin oleh Mas Aji, itu contoh desainnya juga macam-macam plakatnya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, dan itu untuk kakinya juga beda-beda ya Pak? Iya, beda-beda. Oke. Ini paling banyak dari sekian banyak desain ini sebelum kita masuk ke penempelan kaki. Ini paling banyak desain yang Pak di request yang mana Pak? Dari sekian banyak. Ini sih, yang ini? Ini sasarannya kan anak TK ya. Anak TK, wisuda gitu ya. Wisuda TK. Terus ngaji, ya kan? Kalau sekolah pagi, sekolah sore, TPK itu juga seperti itu. Walaupun tetap ini di sini ada yang menarik, SD ya, pelepasan siswa-siswinya ini contohnya seperti ini bahkan anugerah kreativitas dari Kota Pekalongan ya, hadiah Krenova ya. Semuanya request di sini, pesan di sini dengan desain yang berbeda. Oke, kembali ke topik untuk menyatukan tadi plakat yang belum jadi dengan kakinya. Oke, kita lihat menggunakan apakah Pak Aji untuk menyatukan itu pakai lem atau pakai paku atau pakai apa? Oke, kita lanjut pemirsa. Sebelum kita tempelkan tadi plakat ini ke kakinya, kita ukur dulu ya, kita ambil tengah-tengahnya untuk nempelin. Jadi persis center di tengah ya? Biar pas di tengah ya. Ini 7 cm kita ambil 3,5 ya. Saya biasa pakai lem Korea enggak? Lem Korea. Lem yang juga gampang didapat ya? Iya, betul. Pertimbangannya apakah kuat Pak lem Korea itu untuk menempelkan plakat ini? Kuat. Sejauh ini nggak ada masalah? Uji coba saya banting dari atas ini, jatuhin dari etalase nggak apa-apa sih. Wah, pernah diuji coba, itu plakatnya dijatuhin dari atas dan ternyata masih kokoh aja. Karena bawahnya karpet jadi ya. Nanti diuji coba bawahnya jangan yang halus, yang empuk-empuk Pak. Kita kombinasi dengan lem Raja Wali ya. Oke. Tahap selanjutnya setelah kering nih misalnya ini. Setelah kering ya. Biasanya apa yang dilakukan oleh Pak Aji? Kita ke proses pengecatan. Proses pengecatan. Untuk ngecat sendiri ada cat khusus nggak? Atau apa bisa pakai cat apa aja? Bisa cat apa aja sih. Yang penting kan sesuai warna biasanya. Mereka itu sukanya warna yang hitam dop ini ya. Warna hitam dop. Walaupun tetap ya namanya cat itu tergantung custom, tergantung permintaan dari pelanggan. Mau pakai warna apa bebas. Betul. Tapi biasanya kalau standar warna hitam. Hitam dop. Dan hasilnya seperti ini kurang lebih ya. Hitam dop. Nah ini sudah melewati proses pengecatan pemirsa. Sih, betul. Ini masih ngecatnya harus semuanya kan ya? Belakang, bolak-balik atau belakangnya? depan Ini kan karena semua. nanti akan ditempel ya? Oke. Ngecatnya pakai kuas atau ada alat semprot? Ada semprot brush bisa, gitu? pakai roll kecil itu bisa. Kalau di sini biasanya pakai apa? Pakai roll. Pakai roll. Pak, aku lihat ini di sini ada gambar-gambar yang kartun biasa dan wajah asli. Oh iya, ini aja asli anak. Jadi custom dari wali kelasnya minta seperti itu. Oh gitu. Itu beda dong harganya ya? Beda selisih. Karena kan berarti satu plakat satu wajah, ya kan? Cuma selisih Rp2.000 sih. Pas selisih Rp2.000 aja. Oke, dilanjut lagi. Ini udah kan ya? Anggap aja kita udah, kan ini udah dicat. Tempel aja stiker. Oke. Kerumunnya ya kayak ini. Kalau stikernya tetap bikin sendiri atau ini Pak? Kita ke digital printing sih biasanya. Oh, gitu. Kita Oke, kalau stikernya kerjasama dengan mitra. tempel.
Udah, tinggal ditempelin aja seperti ini. Udah, bawahnya tinggal ditulis ya. Bawahnya tinggal Ada kayak tulisan gitu. Oke, jadi. Sudah Ini jadi. udah bisa dibilang jadi ya Pak ya? Iya, Oke. Ya ini udah jadi pemirsa. sangat sederhana sekali. Sederhana tapi tetap bagus banget, dan setiap anak yang mendapatkan ini pasti mereka akan bangga, bahagia, puas banget karena artinya mereka lulus karena udah di wisuda ya. Oke. Terus ini ada proses akhirnya apa Pak? Kita Tinggal dikemas aja. Tinggal packaging aja. Tinggal dikemas aja, di packaging aja sebelum akhirnya nanti dianterin ke sekolah yang memesan. Betul. Gitu. Pak Haji, selain bikin plakat ini, Pak Haji bikin apa lagi? Paling plakat ya paling puzzle-puzzle seperti ini. Puzzle, pokoknya mainan edukasi gitu ya. Yang terakhir bahkan itu ya, kayak apa namanya? Kartu Kartu huruf. kartu huruf gitu ya. Oke, dan semuanya itu mensupport anak-anak atau biasanya lari-lari dipasarkan di institusi-institusi pendidikan seperti itu. Lembaga PAUD atau TK itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Haji. Hari ini sudah ngajarin ke kita cara mudah, gampang membuat plakat dari kayu dan hasilnya seperti ini. Dan pemirsa kalau misalnya pengen request, caranya gimana Pak Haji? Caranya bisa lihat di IG ya, Rumah Puzzle di situ ada nomor saya, kontak saya. Oke. Kontaknya ada di sini nanti ya. Iya. Oke, terima kasih ya sekali lagi Pak Haji ya. Ini Sama-sama, saya bawa Mbak. pulang ya buat contoh ya. Bisa. Nah, tak bikinin sendiri aja. Oh, nanti dibikinin. Ya udah pemirsa, spesial. demikian pojok terampil untuk hari ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Yahmat dan Pak Haji. Haji Putranto dari Rumah Puzzle. Oke, sampai Terima kasih. jumpa. Bye bye. Bye.